Engkau urapi pakai dia sebagai alat mengibarkan segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biar sepenuhnya hamba musahkan ke dalam tanganmu ya Bapa. Dalam nama Yesus, kau berkati hamba. Terima kasih Bapak dan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita bawa hati kita bawa pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian Yesus, kami puja, kami sembah sebagai anak. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Ditinggikan dan dipuji, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji kita kamu, sembah dan puji kita kamu, sembah dan puji kita kamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji kita kamu, sembah dan puji kita kamu, sembah dan puji kita kamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Dari awal kita nyanyikan Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji kita kamu, sembah dan puji kita kamu, sembah dan puji kita kamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji kita, sembah dan puji kita kamu, sembah dan puji kita kamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja.
kasih Yesus. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Haleluya. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Karena Tuhan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Haleluya, nyata mujizat-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Nyata mujizat Tuhan dalam ibadah kami. Yang terikat dilepaskan. Haleluya. Yang mengeraskan hati, diberikan kelembutan hati, dijamah. Haleluya, saat kami percaya, saat kami berdoa, mujizat-Mu nyata, mujizat-Mu nyata. Haleluya, saat firman-Mu ditaburkan, mujizat terjadi. Haleluya, haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Silakan pada hambanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menundukkan kepala dan kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, Bapa yang mengasihi kami,
Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami semua yang kami nikmati dalam perjalanan kehidupan kami sejak kami mengenal Engkau. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, yang tidak pernah memandang dan melihat apa yang kami buat, tetapi Engkau selalu memberikan anugerah-Mu bagi kami ketika kami datang di hadapan hadirat-Mu, bahwa betapa berharganya ciptaan-Mu itu bahkan Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Dan oleh sebab itu kami yang telah menerima dan kami yang telah tinggal di dalam kebenaran itu, kami mau setiap hari hidup kami hidup di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Hari ini ya Bapa, hamba-Mu diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan itu adalah perkataan-perkataan-Mu yang akan menguatkan, memberkati, dan membawa kami kepada pengertian tentang kebenaran yang kudus itu. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang hadir pada sore hari ini, hamba serahkan di dalam tangan kasih-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa, dan berkati link yang kami gunakan ini sehingga tidak ada kendala selama kami dalam beribadah dan selama kami dalam mendengarkan firman-Mu. Ampuni, kuduskan kami, sucikan kami, dan layakkan kami. Dan biarlah di dalam firman pada sore hari ini boleh Roh Kudus yang mengerjakannya bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menyambut firman yang kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Komingguan yang memberikan kesempatan kepada saya. Sekaligus saya juga minta maaf Saudara karena beliau pernah memberikan kepada saya jadwal, dan saat itu kalau tidak salah saya sedang dalam perjalanan, dan ya, sehingga memang saya tidak berkesempatan hadir. Saya mohon maaf atas kejadian itu, ya. Dan pada sore hari ini saya sangat berusaha sekali untuk bisa hadir, Saudara. Meskipun sebenarnya ada hal lain yang harus saya kerjakan sesuai yang sudah diagendakan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada sore hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian, 32 pembacaannya pada sore hari ini. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan judul Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan di dalam mereka dan karena kedegilan di hati mereka. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan. Harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain,
karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Berbahagialah yang mendengar, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya memberikan suatu tema, kenakanlah manusia baru pada sore hari ini. Ya, tidak jauh dari perikop yang sudah dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau membaca di dalam secara keseluruhan surat di dalam Efesus ini, surat yang ditulis oleh Paulus pada saat di dalam penjara dan dititipkan kepada Titikus untuk disampaikan kepada seluruh jemaat, termasuk jemaat Efesus. Ada hal yang sangat menarik yang saya sangat, begitu saya baca, saya katakan, luar biasa. Paulus memberikan penegasan jelas sekali, supaya orang-orang yang sudah mengenal Kristus itu harus hidup seperti firman Tuhan. Ya, dikatakan di dalam pasal 1 ayat yang pertama, dan Paulus Rasul Kristus Yesus telah oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Jadi jelas di sini surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada siapa, saudara? Ditujukan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus berarti orang-orang yang telah menerima pengajaran, orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Kristus, orang-orang yang telah mendengar pengajaran dari Rasul Paulus. Dan saya percaya pada sore hari ini saya sedang berhadapan dengan orang-orang kudus. Berapa banyak orang-orang kudus di sini? Boleh angkat tangan? Orang-orang yang telah hidup di dalam kekudusan dan disebutkan orang-orang kudus. Berapa banyak di antara kita yang memang benar-benar sadar saya adalah ciptaan baru, sehingga surat ini bukan hanya ditujukan kepada orang yang ada di Efesus, tetapi surat ini berlangsung kepada saya sore hari ini. Saya melihat di kamera hanya 3 orang yang membuka layar. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Begitu spesial di dalam tulisan Rasul Paulus ini, karena di situ dituliskan, disebutkan dan ditujukan kepada orang-orang kudus. Kepada orang-orang kudus yang ada di Efesus. Artinya apa? Artinya di kota Efesus itu tidak semua orang hidup dan tinggal di dalam Kristus. Ya, beragam adat istiadat, beragam orang-orang yang ada di sana, beragam cara menyembahnya, beragam agama, kepercayaan mereka, sehingga Rasul Paulus memberikan satu penegasan khusus. Di situ dikasih pesan yang luar biasa, sapaan yang dahsyat dan luar biasa, yaitu ditujukan kepada orang-orang kudus. Dan ini bukan berlangsung saja pada saat itu, tapi berlangsung kepada saya dan saudara. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal-hal apa saja yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang dituliskan dan dikhususkan kepada orang-orang kudus yang ada di Efesus? Kalau kita
lihat di dalam bacaan kita pada sore hari ini. Di dalam ayat yang ke-20, di situ Rasul Paulus memberikan penekanan, dikatakan bahwa tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya, salah satu yang dituliskan di bagian ini bahwa orang-orang yang dikhususkan disebutkan orang-orang kudus adalah orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Adakah orang-orang di sini di layar ini mengenal Kristus? Ada? Boleh angkat tangan? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Saudara juga adalah bagian yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini. Nah, Rasul Paulus memberikan penegasan di dalam ayat yang ke-18, ke-19. Di situ dituliskan, kata mereka, ada kata mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang melakukan penyembahan berhala. Orang-orang yang masih hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang yang membawa dirinya, seperti kalau saya baca latar belakang kota Efesus, ya banyak melakukan kawin mengawini, ya kan? Kemudian melakukan penyembahan berhala dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga di situ dituliskan kata mereka itu adalah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ya. Sehingga di dalam ayat 20 dengan tegas Rasul Paulus memberikan perbedaan bahwa kamu telah belajar mengenal Kristus. Bagaimanakah hidup orang-orang yang sudah mengenal Kristus? Mari kita melihat di dalam ayat selanjutnya. Ayat 27 mengatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini orang-orang yang sudah mengenal Kristus tidak akan memberikan kesempatan kepada iblis. Kesempatan apa saja? Ya. Ya, sering kita menemukan diri kita. Ya, Galatia mencatatkan pasal yang kelima di dalam ayat yang ke-20, 19-20, ya. Di situ mencatatkan tentang banyak hal, ya. Juga di dalam bagian yang kita baca yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Di dalam bagian ini dikatakan dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Kesempatan kepada iblis untuk apa? Berbuat jahat, melukai sesama, menfitnah orang. Ya, ini yang Rasul Paulus garis bawahi. Kalau engkau sudah mengenal kebenaran, sudah menerima pengajaran Kristus, jangan ada di dalam bagian itu, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, dikuasai amarah, dikuasai kebencian. Jangan lagi, kata Rasul Paulus. Nah, pertanyaan saya, selama di dalam perjalanan kita mengenal Kristus dan memberi diri kita untuk bahkan menjadi orang spesial, yaitu memenuhi panggilannya untuk siap menjadi pelayan Tuhan sungguh-sungguh. Bagaimana perjalanan kita? Saya mau tanya, biarkan saudara menjawab. Biarkan saudara menjawabnya di hadapan Roh Kudus. Ya, bagaimana perjalanan saudara dan saya ketika saudara sudah mengenal Kristus, bahkan sudah berdiri menjadi seorang pengajar. Kalau di dalam bagian ini memang ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus, yaitu orang-orang yang sudah menerima pengajaran. Berarti kalau orang yang mengajar levelnya beda belum? Kalau orang yang mengajar berarti tingkatannya lebih lagi. Iya kan? Level rohaninya lebih lagi. Nah, ini yang ditujukan Rasul Paulus adalah orang-orang kudus yang menerima pengajaran. Ya, saya percaya kita semua yang telah menerima pengajaran itu. Oleh sebab itu, kalau kita sudah menerima pengajaran di dalam Kristus, maka perjalanan kehidupan kita sehari-hari jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Untuk apa? Menghancurkan, melemahkan, membuat jauh dari Tuhan, membuat jauh dari persekutuan. Ya, tidak mampu mengampuni, ya kan? Itu kalau kita tidak mampu mengampuni, itu artinya kita mau memberi kesempatan kepada iblis. Berarti bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi
sore hari ini, firman ini datang kepada saya dan saudara, memberikan peringatan kepada kita, supaya di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah menerima pengajaran Kristus, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Sepakat mengatakan iya? Kita tidak ingin lagi memberikan kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan kita, ya, untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan kesaksian, ya, menyampaikan satu kesaksian pengalaman saya ketika saya dituntut untuk membuktikan, ya, benar-benar saya harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, ya. Ketika saya diperhadapkan dengan satu masalah, ya, dan itu antara saya ada miskomunikasi antara saya dengan adik saya. Saudaraku, kalau di dalam peradilan atau misalnya kita mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah, ya saya mengalah. Intinya saya itu mengalah meskipun saya di posisi apa namanya? Di posisi saya merasa bahwa saya itu benar. Ya. Tetapi saya benar-benar dilemahkan dengan tindakan, dengan respon yang benar-benar membuat saya seolah-olah tak berdaya. Tapi saya memilih untuk, saya ingat saudara, bahwa saya hamba Tuhan. Itu yang saya ingat. Yang kedua, saya harus membuktikan bahwa saya ini orang-orang yang, saya adalah yang berdiri menjadi pengajar, dan ajaran saya itu saya kerjakan di dalam diri saya. Ajaran itu, ajaran dari Kristus itu, saya harus kerjakan dalam diri saya. Sehingga saya rela diperlakukan apapun. Sehingga saya rela. Saudaraku, kalau saudara sudah ada di dalam dimensi rela, diperlakukan apapun, saudara siap mengampuni, saudara siap memberkati, saudara siap memberikan membangun perdamaian, berarti level saudara itu sudah benar-benar melekat kepada ajaran Kristus. Saya ambil bagian itu, dan benar saudara, ada harga yang sangat mahal di sana dibayar. Ada air mata yang berkucuran. Kemudian ada dari kedagingan kita secara manusia merasa kita tidak pantas dia melakukan hal itu kepada saya, sehingga ada amarah saudara. Tapi saya ingat firman Tuhan, jangan sampai amarah kita sampai matahari terbenam, sehingga saya langsung ambil kesempatan untuk apa? Langsung buru-buru saya minta maaf, maafkan saya, padahal saya nggak salah. Kalau dilihat dari kacamata kita mau melihat penimbangan soal persoalan ini, ya, siapa yang salah dan siapa yang benar. Sebenarnya saya nggak salah, ya, karena saya memberikan nasihat dan dia tidak terima, terjadi mungkin kondisinya saat itu dia tidak bisa terima. Itu yang terjadi. Tapi yang saya bersyukur di hadapan Tuhan adalah saya memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk mengerjakan kebenaran itu, ya, mengerjakan kebenaran itu untuk saya buru-buru cepat berdamai. Meskipun dia tidak memaafkan saudara. 1 tahun berlangsung. 1 tahun berlangsung, tapi saya tetap mendoakan. Saya tetap mendoakan, saya tetap memberkati. Karena 1 Korintus pasal 4 ayat 12-13 di sana mencatatkan pesan Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Korintus. Ya, orang-orang kudus juga yang ada di Korintus. Jadi dikatakan di sana, apabila kamu dicaci maki, engkau harus ramah. Apabila engkau difitnah, ya kita itu harus bisa memberkati. Ya, nah kalau kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, sudah mendengar pengajaran Yesus, tinggal di dalam itu, yang namanya kita sudah mengerjakannya. Kalau kita sudah siap melakukan itu, berarti kita adalah orang-orang yang sudah mengerjakan kebenaran itu di dalam diri kita. Dan Kristus yang ada dalam diri kita. Nah, sangat disayangkan, ya, apabila hal fatal yang kita justru lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Justru kita memberi kesempatan kepada iblis. Untuk apa? Memakai mulut kita. Memakai seluruh apa yang kita miliki untuk melemahkan orang lain.
Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat kita memberikan kesempatan kepada iblis, ya, iblis itu paling pintar, saudara. Dia bisa angkat apa saja untuk membuat kita menjadi apa? Seolah-olah kita itu orang yang paling benar dan kita adalah korban. Ya, ini kerjanya iblis itu memang begitu. Ya, membuat kita memang dalam keadaan yang tidak bisa lagi dikendalikan. Tapi saya bersyukur peristiwa itu, saudara. Saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa. Apa yang terjadi, saudara? Ketika saya berdoa, 1 tahun setelah itu, ya, adik saya itu menelpon dengan suara yang begitu berat sekali. Dia katakan begini, saya hari ini mengalami sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Saya senang sekali adik saya menelpon. Kakak ada di mana? Saya katakan saya ada di rusun. Boleh saya ke sana? Silahkan datang. Saudaraku, dia dengan mata yang sembab dan ada penyesalan. Lalu dia datang memeluk saya dan saya langsung berdoa memberkati dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya punya pengalaman yang spesial ini. Apa yang paling menarik ketika dia sampaikan sesuatu kepada saya? Dia katakan, saya di dalam saya dalam keadaan seperti di dalam alam yang berbeda. Saya mendengar suara begitu kencang dan menggema di telinga saya. Di dalam saya sedang tertidur, tapi antara tidur dan tidak. Karena saya kaget bangun ketika saya di dalam tidur saya itu saya dengar suara. Saya melihat ke langit dan langit itu bergetar dan suara yang saya dengar adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian suara itu adalah persis suaranya kakak. Sehingga saya bangun dan saya menangis, saya berlutut, saya minta ampun sama Tuhan dan dia datang, saudara. Ketika saya sudah berpelukan, dia menceritakan itu, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita juga pernah menemukan entah itu orang tua, entah itu suami, entah itu saudara, entah itu rekan dalam pelayanan, entah itu orang-orang yang kita pernah bantu angkat hidupnya melukai kita. Tetapi kita justru mendapatkan hal yang tidak setimpal, saudaraku. Ya justru kita mendapatkan hal yang menyakitkan. Ikuti keteladanan Rasul Paulus. Doakan. Karena doamu yang akan menyelamatkan. Jangan ada kebencian. Karena engkau sudah tinggal di dalam pengajaran Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Itu menjadi kesaksian yang menguatkan saya, saudara. Dan saya katakan, Tuhan engkau hidup dan engkau ada mendengar doa saya. Dan Tuhan tahu ketulusan hati saya kepada adikku ini. Ada banyak saudara hubungan kakak adik yang sudah mulai tidak sampai kepada perdamaian kalau ada apa-apa hanya karena keegoisan dan tidak mau tinggal di dalam pengajaran Kristus. Jadi kalau kita tinggal dalam pengajaran Kristus memang ada harga yang kita bayar. Mari kita harga seperti apa? Mari kita buka 1 Korintus pasal 4. Saya minta Bapak Pendeta Komingguan membacakan kita 1 Korintus pasal 4 mulai ayat 12 sampai 13a. Ini harga yang kita bayar, saudara, kalau kita sudah ada di dalam pengajaran Kristus, tinggal di dalam Kristus. Satu Korintus 4 ayat 12. Ayat 12 sampai 13a. Ya, demikian firman Tuhan, 1 Korintus 4 ayat 12, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Amin. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Yes. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah Amin. menjadi sama dengan sampah dunia. Puji Sama Tuhan. dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Amin. Amin. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Komingguan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan.
kita kenakan seperti pakaian, seperti baju kita, saudara. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dibuat apapun, ya, dia bisa memberkati. Dicaci maki dia bisa memberkati. Ya, difitnah, ya dia tetap bisa ramah. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Harus ada perbedaan antara orang yang sudah mengenal Kristus dengan yang belum mengenal Kristus. Ya, jangan sampai kita tidak ada perbedaan, saudara. Ya, orang maki kita, kita lebih lagi. Nah, berarti kita belum tinggal di dalam pengajaran itu. Ya, orang fitnah kita, kita berusaha upaya sampai lakukan upaya ke hukum supaya orang itu supaya dendam kita terbalaskan. Ya berarti belum di dalam Kristus, belum dalam pengajaran, meskipun ke gereja setiap hari, ibadahnya setiap hari, doanya menggebu-gebu. Wah, setan-setan sampai bubar, ya tunggang langgang. Tetapi ketika kita dituntut untuk pembuktian kebenaran, bahwa kebenaran itu apakah ada di dalam diri kita, itu yang paling penting, saudara, yang Rasul Paulus kerjakan. Dan juga dituntut, ditujukan kepada jemaat, orang-orang kudus di Efesus, dan juga berlangsung kepada kita semua. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini, saya sampaikan beberapa hal dengan yang perlu kita awasi, di mana kita perlu tinggalkan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. Ya, ini udah nggak boleh menjadi bagian kita. Kata firman Tuhan tuh harus dibuang, harus disingkirkan jauh-jauh. Meskipun itu kayak datang seperti iklan. Misalnya, komunikasi kita dengan istri kita. Ada aja, ya kan? Datang terselip. Akhirnya yang satu merasa tersudutkan. Tapi tidak perlu emosi, nggak perlu marah, nggak perlu membentak-bentak dan sebagainya. Tapi mari dibuang jauh-jauh. Ya, meskipun kita mungkin ya diperlakukan secara tidak benar, tidak mungkin bahkan tidak pantas sekalipun, kita harus bungkus hati kita dengan firman. Karena hanya itu kuncinya kita memiliki kemenangan. Di dalam ayat 32 katakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Makanya saudara, saya dipercayakan sejak di dalam pandemi itu, Tuhan percayakan saya pelayanan lewat call online, ya, pelayanan online lewat call WhatsApp. Dan beberapa Tuhan percayakan orang-orang yang berkeluarga, Tuhan izinkan. Saudaraku yang terkasih, saya selalu katakan bahwa sebelum kita bermohon kepada Tuhan, mari kita selesaikan. Selesaikan semuanya dulu. Apa yang membuat kita menjadi ada di dalam masalah ini, dikoncang masalah ini. Karena saudara tahu itu adalah pekerjaan iblis. Ya, oleh sebab itu hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengampuni dulu. Karena kalau sudah mengambil keputusan mengampuni, iblis sudah tidak punya kesempatan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita digoncang badai masalah, ya, karena kita memberi kesempatan. Makanya Rasul Paulus katakan, ya, ayat 20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Ya, jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini saya sampaikan bahwa jangan sebagai manusia baru yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus,
Jangan beri kesempatan kepada iblis. Genggam firman Tuhan, lepas firman Tuhan, ya setiap hari digenggam. Firman Tuhan tuh dipegang baik-baik. Supaya apa? Itu menjadi senjata kita untuk melumpuhkan pengaruh-pengaruh iblis. Kalau kita nggak pegang, nggak genggam firman Tuhan, nggak simpan, nggak kita taruh di hati kita, nggak kita kerjakan, kita tidak akan bisa melawan kuasa iblis. Karena hanya firman itu yang bisa mengalahkan iblis itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan kita menjadi mainannya iblis, tapi kita yang mainin iblis dengan perkataan dari sorga, yaitu perkataan firman. Dia datang, kita tolak dalam nama Yesus. Jadi perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang membangun, perkataan yang keluar dari mulut kita perkataan yang memberkati, perkataan yang keluar dari mulut kita perkataan yang menguatkan, saudara. Jangan beri kesempatan kepada iblis menghancurkan kita dengan mulut kita sendiri, memperkatakan perkataan-perkataan yang melemahkan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima pengajaran dari Kristus dan mari kita tinggal di dalamnya. Apapun, seperti apapun yang kita hadapi dalam kehidupan yang nyata, berdirilah teguh di atas kebenaran firman dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Kerjakan kebenaran itu di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa dan bersyukur. Ya Bapa, hamba telah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus yang memateraikan dan juga menjelaskan secara sempurna dari kebenaran firman yang hamba sampaikan. Di dalam segala keterbatasan hamba, tetapi Allah yang kami kenal, Allah yang tidak terbatas, yaitu Roh Kudus yang memberi pengajaran itu di dalam hati kami. Biarlah firman kami terima dan kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami mampu berdiri menjadi pemenang. Kami tidak akan memberikan kesempatan kepada kuasa iblis untuk menghancurkan hidup kami. Kan kami tahu hidup kami sangat bernilai dan sangat mahal harganya. Karena darah Kristus yang telah menebus kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk otoritas yang kau percayakan kepada kami. Untuk mengalahkan setiap siasat dan belenggu-belenggu ibu. Maka kami mau gunakan firman Allah yang hidup itu. Dan kami mau genggam dan taruh di dalam hati kami. Ketika kami izinkan menghadapi masalah, kami mau berdiri dalam otoritas firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bu Mikal Kutana. Ya, hari ini saya sungguh diberkati ya. Semua diberkati ya, karena tema yang luar biasa ya, kenakanlah manusia baru ya. Terkadang kita sebagai orang percaya ya, anak-anak Tuhan ya, terkadang lupa ya, kita cuma bisa baca kenakanlah manusia baru sekarang, tapi besok kita bisa lupa ya, apalagi kalau kita melakukan keseharian itu harus kita kenakan manusia baru setiap hari ya. Jadi jangan pernah kita lepaskan dari kehidupan kita. Karena di firman Tuhan jelas dikatakan tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Manusia yang sempurna di dunia ini. Saya sadari itu ya. Makanya ada firman Tuhan, besi menajamkan besi. Sesama menajamkan sesamanya ya. Terkadang saya juga suka berdoa ya sama Tuhan. Saya ngadunya sama Tuhan aja lah. Percuma saya nasihatin juga. Saya sampaikan beribu-ribu kata-kata ya, tetapi nggak mempan ya. Dikatakan jadi orang bebal ya, orang yang tidak mengenal Yesus itu sangat disayangkan bagi kita semua, jujur ya. Banyak anak Tuhan yang tidak mencerminkan teladan Kristus ya, ngomongnya serampangan ya, juga kelakuannya ya nggak berubah ya. Bahkan kita harus ingat 2 Korintus 5 ayat 17, kita ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Harus kita ciptaan itu kita hidupi dalam kehidupan kita. Ya, setiap manusia pasti punya karakter yang berbeda ya. Sudah dari sononya orang bilang ya. Saya tidak pernah bisa berubah. Padahal di Ibrani 13 ayat 8 ya.
Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Apanya yang tidak pernah berubah? Kasih setianya, ya, kepada kita semua. Dia lemah lembut, ya. Dia sangat teramat baik kalau saya katakan, ya, di dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun saya mengalami padang gurun, ya, ketika pandemi, ya, saya mengalami hutang yang banyak, ya. Saya juga bingung cara bayarnya seperti apa. Ya, cuma satu. Saya duduk di kaki Tuhan. Karena di Yeremia 17 ayat 7, ya. Diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Itu yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Saya harus hadapi persoalan yang rasanya saya yang buat sendiri, ya. Itu yang harus kita lakukan. Terkadang kan banyak orang, khususnya anak Tuhan, lari dari kenyataan. Ya, sangat disayangkan, ya. Kalau kita bisa mengalami padang gurun, itu ada satu keajaiban Tuhan pasti yang dia lakukan dalam kehidupan kita. Justru dari masalah kehidupan yang kita alami, itu Tuhan buat mujizat. Tuhan nyatakan kasih setianya. Amin. 2 Timotius 2 ayat 13. Sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Itu Tuhan Yesus. Ya, bagaimana dengan kesetiaan kita? Mau terus nggak menjadi manusia yang baru? Harus. Ya, saya melihat juga kehidupan Bu Mikal Kutana, ya, itu nggak mudah loh. Dia bisa membawa suami anak-anaknya pelesir, ya, orang bilang pelesir, ya, ke Purbalingga, dari Jakarta kemana. Waduh, itu pergumulan yang berat loh, jujur pergumulan yang berat. Kalau saya nggak bisa sanggup. Ya, tapi Tuhan tahu siapa yang sanggup, siapa yang bisa lakukan. Itu yang Tuhan kasih. Kasih anugerahnya, kasih karunia-Nya, dia berikan. Itu tanggung jawab loh. Tanggung jawab kita, kita bisa nggak menyelesaikannya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita doakan terus, ya, Bu Mikal Kutana, ya. Suaminya juga kemarin baru saya kenalan juga, ya, ada di Bekasi kemarin, ya, Sumarekon. Luar biasa, ya. Itu satu anugerah yang besar loh buat kita bisa menerima pekerjaan Tuhan. Amin. Nggak semua orang bisa menerima pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita bisa ditaruh di atas pundak kita, ayo lakukan dengan benar dan baik. Amin. Ya, ada kekuatan pasti dari Tuhan. Asal kita mau berdoa, berserah. Karena di Mazmur 37 ayat 5, berserah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dia akan bertindak. Dan dia pasti akan menolong, memberi kekuatan yang ekstra buat kita bisa melakukannya. Amin. Ya, luar biasa, ya. Memang di dalam hal yang utama yang tadi saya dengar itu tentang pengampunan. Nggak mudah orang bisa mengampuni. Ya, kalau ngomong di mulut saya ampuni, tapi hatinya masih ada loh luka. Itu manusiawi, ya. Semua ada di setiap karakter manusia. Tapi kalau kita mau terus diperbarui oleh firman tentunya, ya, yang memberi kekuatan buat kita, lakukan. Sekalipun dengan harga yang mahal, ya, dibayar, ya. Dengan tetesan air mata, kita siap untuk dibully, ya. Untuk, ya, dihina, dicerca, ya. Ya, nggak apa-apa. Tuhan Yesus saja juga dia lakukan loh segala sesuatunya ketika dia datang ke dunia. Tetapi dia menyelesaikannya dengan benar dan baik di hadapan Bapa. Dan bagaimana dengan kehidupan kita? Ayo tanggung jawab. Kita itu ada di tangan Tuhan. Terus benahi kehidupan kita, karena saya selalu pegang itu Yeremia 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam dalam setiap bait tubuhmu. Amin. Ya, lakukan, ya. Sekalipun rasanya kita udah hands up, ya, menyerah, tapi nggak ada kata menyerah buat anak Tuhan. Kita pasti akan keluar jadi pemenang. Amin. Ada pembelaan Tuhan. Ada di pihak kita. Siapa lawan kita? Tidak ada. Amin. Karena Yohanes 10 ayat 10, ya. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan
setiap orang yang tidak berdaya, yang menyerah. Tetapi Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk memberi hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Amin. Terima kasih, Bu Mikal Kutana. Luar biasa hari ini, saya sungguh diberkati ya. Oleh sebab itu kita harus terus introspeksi diri ya. Jangan merasa benar sendiri. Jangan merasa, gue yang tahu, gue yang benar. Lu tahu apa? Nah, ini repot. Ini perkataan ini yang harus dibuang. Ya, jangan kita mau menang sendiri ya, egois ya. Itu harus kita buang. Karakter itu yang tidak baik, yang Tuhan Yesus tidak suka. Amin. Ya, lakukan. Saya percaya di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Ayo, perkenanan Tuhan Yesus itu masih ada sampai hari ini. Kita masih sehat, kita masih diberkati. Lakukan dengan benar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Bu Ria Barus masih ada satu pujian sebelum nanti doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Kita nyanyikan pujian, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jamku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jamku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama kita aminkan permohonan doa kita. Mari kita satukan hati pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur dan terima kasih. Kami boleh ada semua karena kasih karunia Allah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pribadi lepas pribadi sehingga kami dapat Tuhan Yesus beribadah bersama-sama di FMI Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk keluarga kami lepas keluarga ya Bapak. Karena Engkau baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan begitu setia, Tuhan menyertai kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan atas puji-pujian yang kami persembahkan ke hadapan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami melalui hamba-Mu Ibu Ria Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi saksi Tuhan. Dimanapun Tuhan beliau berada. Dan Kau berkati Tuhan keluarganya. Kau berkati pelayanannya. Kau berkati pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur dan terima kasih. Kalau malam hari ini Tuhan. Kami boleh disapa Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa menyapa kami, menegur kami sehingga firman yang hidup itu Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh diajarkan bagaimana memaafkan, mengampuni orang bersalah. Sekalipun kami Tuhan secara daging sakit, hati kami sakit. Tapi firman-Mu Tuhan pada malam hari ini melalui hamba-Mu Pendeta Mikal Tuhan
kami boleh diingatkan kembali atas kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh belajar Tuhan mengampuni, melepaskan pengampunan, mengasihi orang yang menyakiti kami, bahkan sekalipun yang memfitnah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu yang ada di Purbalingga Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati ketiga anak-anaknya, tumbuh kembang mereka Tuhan, studi mereka Tuhan Yesus. Engkau berkati sehingga mereka juga Tuhan boleh menjadi berkat di mana Tuhan mereka tinggal. Dan juga Tuhan mereka boleh menjadi saksi Tuhan di sekolah. Kau pakai talenta-talenta yang mereka miliki Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketiga anaknya Tuhan takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan suaminya Tuhan. Di dalam pekerjaannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga Tuhan, pos PI yang hamba-Mu boleh percayakan dibuka di Purbalingga. Kami yakin dan percaya semua terjadi seizin Tuhan, karena kehendak Tuhan Kau utus hamba-Mu di Purbalingga. Untuk itu Tuhan kami percaya Tuhan, pos yang baru Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Bapa. Percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga ini. Kami juga bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana keluarga FM Tuhan, yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, di dalam kasih karunia Tuhan. Kau berkati yang lemah, Kau kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang bermasalah Engkau pulihkan. Baik di dalam pekerjaannya juga, di dalam rumah tangga. Kau berkati setiap keluarga lepas keluarga. Kau berkati Tuhan mereka yang mengkonsumsi obat ya di dalam pemulihan. Kami percaya tangan Tuhan yang sungguh luar biasa itu Tuhan memampukan menjadi berkat. Ingatkan Tuhan mereka Tuhan supaya juga mereka boleh Tuhan di dalam tubuh yang sakit Tuhan, tapi roh mereka tetap percaya teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami menyerahkan bangsa Indonesia kami yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya bangsa ini Tuhan boleh menjadi bangsa yang damai sejahtera Tuhan. Di mana Tuhan sebentar akan penyerahan Presiden Jokowi kepada presiden yang baru Tuhan. Kami percaya, kami setia di mana Tuhan hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Kami senantiasa bertekuk lutut supaya pemerintahan yang baru Tuhan, seperti yang firman mengatakan tadi Tuhan, ada perubahan, ada pengampunan, ada kasih di sana Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia ini Tuhan, dari mulai Bapak Presiden Jokowi sampai ke RT Tuhan, ada di dalam naungan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang berdaulat bagi kehidupan bangsa Indonesia kami. Kami bersyukur bangsa Indonesia Tuhan, berbagai suku, bangsa, ras, dan budaya, tapi tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mau sharing tentang kebenaran Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan. Kiranya sharing ini Tuhan boleh menjadi sharing yang menghidupkan, yang saling mendukung, saling mengisi, supaya berjalan sering ini Tuhan tidak terjadi perdebatan yang humanis. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu,
semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu anak mantu cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah family ministry yang melayani Ibu Jansil Paindong. Kiranya Tuhan urapi Ibu Jansil menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti hari ini kita sudah diberkati oleh hambanya Ibu Mika Utana. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Biona bisa bantu dalam bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Haleluya. Ya, terima kasih waktunya Pak Koming. Ya, shalom semuanya. Kita masuk dalam bincang